Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Kusumani Jayanti, Guru Akuntansi dan Lembaga Keuangan. Saya peserta PPG dalam jabatan angkatan ketiga, Kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Yuk kita masuk ke kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat? Sehat. Malam tidurnya nyenyak? Nyenyak. Kelasnya sudah disapu ini? Sudah. Tetap bersih ya? Ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin sama Syakila. Siap, Dek. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai, Ibu mau absen dulu ya. Ya, Dek. Adinda, Sini. Ayatur, Ya. Asrilia, Hadiro. Astawi, Hadiro. Desi, Hadiro. Desi, Hadiro. Dia, Hadiro. Dila, Hadiro. Vivi, Hadiro. Kalista, Dan. Irma, Hadiro. Nabila, Putri, Hadiro. Putri Jamila, Rahman, Revita, Syakila, Yudi Zakia, Sofi, Suci Ramadhani, Wahyu Dini. Hadir ya? Oke. Pada hari ini kita akan belajar tentang perencanaan produksi. Apa saja yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini adalah kita akan menetapkan jenis dan juga produk dalam dan menetapkan desain rancangan produk, menyusun proses kerja pembuatan prototipe atau contoh produk dan menghitung biaya produksi. Tujuannya apa? Dalam pembelajaran ini kita akan siswa mampu menjelaskan tentang pengertian dari perencanaan produksi. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tentang identitas atau jenis-jenis produksi. Gitu ya. Indikator pembelajaran yang akan kita raih pada hari ini adalah mampu menjelaskan tentang apa pengertian proses perencanaan produksi yang akan kita lakukan ya. KKM-nya berapa? Kita masih dengan 78. Manfaat yang akan kita lakukan untuk membuat perencanaan produksi adalah yang pertama memproduksi barang dan jasa ya sesuai dengan keinginan pasar. Yang kedua ada target marketnya, target pasar apa yang akan kita tuju. Yang ketiga menaikkan level bisnis seperti itu ya. Ibu akan menayangkan video. Kalian cermati ya.
membuat jadwal penyelesaian produk. Yang ketiga adalah merencanakan produksi dan perencanaan bahan dari luar. Ya, yang keempat merencanakan jadwal kepada prototipe atau produknya, itu ya. Hari ini setelah materi, kita akan melanjutkan mengerjakan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta di kalian duduk berkelompok ya. 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 Tolong didiskusikan. Dari tayangan video tersebut kita didiskusikan masalah yang tertimbul itu apa? Apa kira-kira masalahnya? Kendala yang dihadapi oleh pengusaha gula merah. Kendalanya apa saja? Silakan didiskusikan. Nanti setelah selesai kalian maju presentasi ya, yang ditunjuk di kelompoknya kalian presentasi di depan. Bagi yang tidak maju, nanti kalian membuat pertanyaan untuk kelompok yang di depan. Paham ya? Paham. Silakan diskusikan. Dikerjakan ya. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil tugas kami atau tugas lembar kerja peserta didik yang diminta dalam APD yang telah diberikan oleh Ibu tadi. Tolong disimak baik-baik ya, nanti ada sesi pertanyaan, kalau nggak paham bisa ditanyakan. Setelah memperhatikan video tentang produksi pembuatan gula, jelaskan langkah-langkah pembuatan gula merah. Yang pertama, kita memperhatikan dari dasar akhirnya menyebut tulisan produksi atas. Setelah itu, air minyak yang disiapkan kita tuang dan panaskan di atas tungku yang sudah ada apinya. Masak air merah hingga mendidih dan mengental sampai warna berubah menjadi kecoklatan. Setelah itu, dituang ke dalam cetakan yang sudah disiapkan, lalu tunggu sampai gula mengeras dan bisa
dihadapi oleh pengusaha gula merah. Yang kami ketahui, kendala-kendala yang dihadapi ialah saat mencari air mineral seringkali cuacanya kurang mendukung, sehingga sesulit mengambil air mineral itu licin dan sulit, kurangnya tenaga kerja, dan kurangnya perawatan. Yang ketiga, bagaimana cara pengusaha menghadapi kendala tersebut dengan cara mengajukan kredit bank untuk modal, membeli peralatan untuk mencari air mineral dan proses pembuatan berjalan dengan lancar. Yang keempat, bagaimana pembahasan dan kendala penjualan gula merah? Yang pertama, persaingan harga jual gula merah. Kedua, permodalan salah dengan perusahaan yang besar. Yang ketiga, pemasaran gula merah. Selanjutnya itu soal diskusi kelompok. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perencanaan produksi. Suatu perencanaan strategis yang dilakukan oleh
meliputi memastikan produk yang dibuat, volume dan kapasitas produksi, bahan, dan yang dibutuhkan. Iya, betul ya. Jadi perencanaan produksi tadi itu untuk melakukan strategi antara perusahaan apa yang akan dilakukan ke depannya seperti itu ya. Kalian sebutkan yang tadi fungsinya dari produksi apa ya? Perencanaan produksi. Sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan sebuah perusahaan, 2. Sebagai alat untuk informasi, 3. Menjamin kesesuaian antara rencana penjualan dengan produksi karena adanya tahapan planning. Untuk langkah-langkahnya apa saja? Penemuan konflik, penjualan, pengiriman, Itu langkah-langkahnya. Sedangkan untuk jenis-jenisnya apa aja, Bang? Jenis-jenis yang perencanaan produksi ada perencanaan jangka panjang, 2. Perencanaan jangka menengah, 3. Perencanaan jangka pendek. iya, jangka menengah, jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Lalu untuk unsur-unsurnya. Unsur perencanaan produksi yang pertama tujuan produksi, yang kedua pengukuran dan standar produksi, yang ketiga perencanaan merupakan fakta objektif, yang keempat perencanaan harus bisa diukur, yang kelima tahap awal pelaksanaan produksi. Jadi itu ya langkah-langkahnya. Dulu mau tanya, yang bisa tunjuk tangan, angkat tangan ya. Tanya dari guru. Apa manfaat dari perencanaan produksi yang bisa menjawab ibu kasih? Ya silakan. Mustaqila. Manfaat perencanaan produksi ada 5. 1. Memproduksi barang dan jasa sesuai dengan keinginan pasar. Kedua, target market atau pasar jelas. 3. Menaikkan level bisnis lebih tinggi. 4. Menghitung biaya yang dikeluarkan. Yang terakhir, mencari sumber dana atau investasi. Ya betul ya. Kita sekali dulu buat Sakila. Sekarang siapa yang bisa menjawab yang guru angkat tangan? Apa yang dimaksud dengan broking? Broking. Tadi ada ya broking itu apa ya? Ada yang bisa jawab broking?
Mau menanyakan ya? Dikerjakan nanti ya evaluasinya. Ya, Bu. Ya, dikerjakan. Nanti di buku dikerjakan dulu ya. Dikumpulkan ke depan. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang berpromosi. Ya, promosi pemasaran selanjutnya itu ya. Kalian jangan dari rumah ya. Tugasnya adalah pertama membuat makalah tentang perencanaan promosi. Nah, materi selanjutnya kita belajar tentang promosi. Dikumpulkan dulu ininya. Ya. Dikumpulkan. Sudah semua? Kalian sudah jelas semua ya tentang evaluasi materi tentang buku ini? Kita bisa menarik kesimpulan. Yang akan dilakukan oleh pengusaha melakukan produksi suatu barang. Setelah pembelajaran kita melakukan tes reading dulu. Berdiri semua, berdiri.